Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memenuhi tugas remedial hukum perikatan. Nama saya Muhammad Yusril Daha, NIM 2012 110147 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud akad fasad dan akad mauquf. Berikan contohnya. Akad fasad adalah akad yang tidak sah karena aspek di luar pokok akad yang menyalahi syariat sehingga akad dipandang rusak atau tidak sempurna. Akad batil dan fasad sama-sama haram dilakukan. Contohnya seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Akad mauquf yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Contohnya akadnya anak yang masih mumayyiz tapi belum balik sehingga dia harus mendapat izin dari wali anak itu. Nomor 2, jelaskan persamaan dan perbedaan perbuatan melawan hukum dan manifestasi dalam KUH Perdata. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan. Sedangkan manifestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wan prestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Persamaannya sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Referensinya hukum online. Jelaskan apa yang dimaksud dengan batal demi hukum dan dapat dibatalkan dalam pemenuhan syarat sah perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim. Atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi, pihak yang tidak cakap atau tidak pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada lahirnya suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Referensinya Pengadilan Negeri Tahuna. Nomor 4, apabila kreditur menolak pemenuhan prestasi dari debitur, bagaimana tindakan hukum yang bisa dilakukan debitur agar menghapus perikatannya terhadap kreditur menurut KUH Perdata? Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau konsinyasi pasal 1404 sampai 14012 KUH Perdata, yaitu suatu cara hapusnya perikatan di mana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayarannya melalui kepenitiran pengadilan negeri setempat. Misalnya A punya utang kepada B, akhirnya A membayar utang tersebut kepada B, tapi B menolak menerimanya. Dalam kondisi demikian, A bisa menitipkan pembayaran utang A tersebut melalui kepenitiran pengadilan negeri setempat. Nanti pengadilan yang akan meneruskannya kepada B. Jika menitipkannya melalui pengadilan ini sudah dilakukan, maka utang piutang antara A dan B dianggap sudah berakhir. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan overmatch absolut dan overmatch relatif. Overmatch yang absolut adalah orang tersebut tidak memiliki kekuasaan menghindarkan diri dari perbuatan orang lain, sehingga perbuatan melawan hukumnya harus dihapus. Yang bersifat relatif, di sini kekuasaan antara kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana. Referensinya Muhammad Mansur, perjanjian peserta mandiri dengan BPJS Kesehatan, studi di Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Justi Table 1 nomor 2 Januari 2019, halaman 139. Nomor 6, mengapa percampuran utang dapat menghapuskan perikatan? Jelaskan dan berikan contohnya. Percampuran utang adalah pencampuran kedudukan atau kualitas dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sehingga kualitas sebagainya kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur sehingga perikatan di antara kedua belah pihak hapus. Hariri Wawan Muhwan, Hukum Perikatan Islam dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, Bandung, Pustaka Setia 2011. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang bapak kreditur meminjamkan sejumlah uang kepada anaknya atau debitur. Ketika kreditur meninggal, maka debitur akan berkedudukan selaku ahli waris dari
kreditor yang menerima modal waris dari pewaris, maka ahli waris yang awalnya berkedudukan sebagai debitur setelah kreditor meninggal dunia secara otomatis menurut hukum menggantikan kedudukan pewaris sebagai sebagai kreditor termasuk utang piutang dengan dirinya sendiri. Dalam hal ini demikian, maka perjanjian utang piutang antara bapak dengan anaknya tersebut otomatis berakhir menurut hukum. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.